Sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa Umayyah, proses Arabisasi sangat kental dalam tampuk kepemimpinan, kurang melibatkan kaum Mawali atau kaum non-Arab, dan memberikan denda kepada bangsa-bangsa yang dikuasai, serta adanya jizyah atau pajak bagi para mu'alaf, serta tidak melibatkan kaum Syiah dan Khawarij dalam pemerintahannya. Gerakan-gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah menemukan momentumnya ketika para tokoh pemrakarsa Daulah Abbasiyah, diantaranya Muhammad bin Ali, menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru. Kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah meneruskan kekuasaan dari dinasti Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dari dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah pada pemimpinan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan dibentuk Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kutab dan dibantu oleh beberapa sekretaris. Yang pertama adalah Kitabul Rasail, yaitu sekretaris bagian urusan persuratan. Yang kedua adalah Kitabul Khoraj, yaitu sekretaris yang mengurus bagian keuangan. Katibul Jundi yang bekerja sebagai sekretaris urusan tentara. Kemudian Kitabul Syurtah, yaitu sekretaris urusan kepolisian. Dan yang terakhir adalah Kitabul Qoda, yaitu sekretaris bagian kehakiman. Dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu oleh beberapa Raisul Diwan. Yang pertama, Diwan Al-Kharaj, yaitu Departemen Keuangan. Yang kedua, Diwan Atiyah, yaitu Diwan Kehakiman. Kemudian Diwan Azimasu, yaitu Departemen Pengawasan Urusan Negara. Diwan Jundi, Departemen Ketentaraan. Diwan Al-Mawali wal Gilman, Departemen Perburuhan. Kemudian Diwan Al-Barid, Departemen Perhubungan. Dan Diwan Ziman An-Nafaqat, yaitu Departemen Pengawasan Keuangan. Nah, selanjutnya adalah sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah pada bagian wilayah. Pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi, disebut juga dengan istilah An-Nidamul Idari Al-Makazi. Wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat, dengan gubernurnya yang bergelar amir atau hakim. Imarat pada waktu itu ada 3 macam, yaitu Imarat Al-Istiqfa, Imarat Al-Khasah, dan Imarat Al-Isti'lau. Kepada pemerintah hanya diberikan hak otonomi terbatas. Yang mendapatkan otonomi penuh adalah desa yang disebut Al-Qura dengan kepala desa yang bergelar Syekh Al-Quriyah. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah selanjutnya adalah tanda kebesaran dan kehormatan. Untuk menunjukkan kebesaran khalifah, ditetapkanlah tanda kebesaran dan kehormatan. Tanda kebesaran meliputi al-burdah, yaitu pakaian kebesaran, al-khatim, yaitu cincin atau stempel, dan al-qadib atau semacam pedang. Lambang kehormatan meliputi al-kutab, yaitu pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jumat. Asikah, yaitu pencantuman nama khalifah atas mata uang, dan at-tirzaz, yaitu lambang khalifah yang harus dipakai oleh tentara, polisi, dan pejabat. Kemudian angkatan perang. Pada masa Daulah Abbasiyah, struktur kemiliteran sudah tertata di bawah Diwan Jundi, terdiri atas angkatan darat dan angkatan laut. Terdiri dari Al-Jundul Murtazikah, yaitu tentara tetap dan bergaji yang tinggal di asrama, dan Al-Jundul Mutawwi'ah atau relawan. Kesatuan tentara pada masa itu terdiri dari Arif, yaitu membawai 10 prajurit, kemudian Nakif membawai 10 Arif, Qaid membawai 10 Nakib, dan Amir membawai 10 Qaid. Kemudian yang selanjutnya adalah Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintahan. Baitul Mal pada masa tersebut terbagi menjadi 3 diwan, yaitu yang pertama Diwanul Khazanah yang mengurusi perbendaharaan negara. Kemudian yang kedua adalah Diwanul Azau, yaitu
adalah Diwanul Khazainu Asilah yang mengurusi perlengkapan perang. Ini adalah bagian kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah terdapat 3 badan pengadilan, yaitu Al-Qada'u dengan hakimnya yang bergelar Al-Qadi. Tugasnya mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Yang kedua, Al-Hisbah dengan hakimnya yang bergelar Al-Mutasib. Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Kemudian yang terakhir adalah Al-Nadar fil Mudalim dengan hakimnya yang bergelar Sahibul atau Qadil Mudalim. Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara banding dari kedua pengadilan pertama, yaitu Al-Qada'u dan Al-Hisbah. Selanjutnya adalah faktor-faktor kemunduran Daulah Abbasiyah. Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Pencapaian luar biasa dalam bidang peradaban dan kebudayaan yang dicapai Daulah Abbasiyah pada periode pertama telah mendukung para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung glamor, membuat para penguasa banyak yang terlena dan cenderung kurang memperhatikan urusan negara. Hal ini menjadi awal mula melemahnya kepemimpinan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah persaingan antar bangsa. Orang-orang Persia masih tidak puas atas posisi yang dihadapkan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah daulah dengan khalifah dan pegawai dari Persia pula. Bangsa Arab beranggapan bahwa darah mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Kemudian yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi. Setelah Daulah Abbasiyah memasuki periode kemunduran, pendapatan menurun, sementara pengeluaran semakin meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan tersebut disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya kerusakan dalam negeri mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, dan banyaknya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Kemudian konflik keagamaan. Persoalan fundamental dalam kegiatan keagamaan juga ikut berperan dalam menambah beban persoalan pemerintah. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlu Sunnah dengan Syiah saja, tetapi juga antar aliran Islam. Munculnya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan memicu konflik yang berkepanjangan. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah perang salib. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam peperangan umat Islam di berbagai wilayah. Yang kedua dari faktor eksternal adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Pada sekitar tahun 1257, Hulagukan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban pada tahun 1258. Hulagukan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mutasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian, mereka semua dieksekusi. Hulagu beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan menembaknya. Terbunuhnya Khalifah Al-Mutasim telah menandai babak akhir dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Setiap peristiwa yang terjadi pastinya memiliki hikmah. Beberapa ibrah dan hikmah perang salib yang bisa dipetik oleh kaum muslimin di masa kini antara lain, bertempur dalam medan peperangan atau jihad akan selalu membutuhkan persiapan dan perencanaan yang panjang dan matang. Kemudian yang kedua, keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya yang ikhlas berjuang menegakkan Islam di muka bumi adalah faktor-faktor penentu kemenangan kaum muslimin dalam perang salib. Kemudian yang ketiga adalah sabar menjalani serangkaian persiapan, perencanaan, dan peperangan yang memakan waktu lama juga menjadi salah satu faktor penentu kemenangan kaum muslimin pada perang salib.
Kemudian yang keempat adalah kebaikan dan persatuan dari tubuh kaum muslimin menjadi syarat mutlak keberhasilan setiap langkah dakwah dan jihad dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang terakhir adalah penaklukan Baitul Maqdis adalah sebuah kemenangan yang mendekati kesempurnaan tanpa terlalu banyak darah yang bertumpah.